Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Amila Khairunisa, absen 3 dari kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 15 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 7 unsur kebudayaan yang ada di Palembang. Sebelum kita membahas tentang 7 unsur kebudayaan Palembang, kita lihat profil dari kota Palembang dulu yuk. Nah, jadi kota Palembang adalah kota terbesar kedua di Pulau Sumatera, menjadi ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan, dan kalian tahu nggak sih, kota Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Kota Palembang menempati urutan kelima kota terpadat di Indonesia, dan mempunyai ikon yaitu Jembatan Ampera. Dijuluki sebagai Bumi Sriwijaya. Aku punya informasi untuk kalian. Jadi, kota Palembang adalah saksi dari kejayaan hingga keruntuhan peradaban Sriwijaya hingga kesultanan bercorak Islam. Palembang ini dikelilingi oleh air atau bahkan terendam oleh air. Oleh sebab itu, nenek moyang pada zaman dahulu menamainya sebagai Palembang, di mana Pa ini artinya kata tunjuk untuk tempat, dan Lembang adalah genangan air. Jadi, Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Kota Palembang mempunyai simpul wisata, di antaranya ada Sungai Musi, Jembatan Ampera, Museum Sultan Mahmud Badarudin II, Benteng Kuto, dan Monumen Perjuangan Rakyat. Selain itu, masih banyak lagi. Mari kita masuk ke informasi umum tentang Kota Palembang. Secara geografis, kota Palembang berada di antara 2 derajat 52 detik hingga 3 derajat 5 detik lintang selatan, dan 104 derajat 37 detik hingga 104 derajat 52 detik bujur timur. Luas wilayahnya adalah 400,61 km. Dan di sebelah utara, timur, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. Dan di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Suku bangsa yang ada di kota Palembang adalah suku Palembang, di mana ini adalah salah satu suku Melayu yang terletak di kota Palembang dan sekitarnya. Disebut juga sebagai Wong Palembang atau Wong Kitogalo, yang merupakan etnis pribumi asli kota Palembang dan memenuhi 50% dari kota Palembang itu sendiri. Dibagi menjadi 2, yang pertama adalah Wong Jero atau keturunan para bangsawan, atau tingkatannya sedikit lebih rendah dari orang-orang kerajaan zaman dahulu. Yang kedua adalah Wong Jabo, yaitu rakyat biasa. Menurut ahli keturunan raja, suku Palembang adalah peleburan dari bangsa Arab, Cina, suku Jawa, dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Mari kita masuk pada 7 unsur kebudayaan Palembang. Yang pertama adalah bakso Palembang halus atau babaso, yang digunakan saat berkomunikasi dengan orang yang dihormati, terutama dalam upacara adat. Berakar pada bahasa Jawa, karena kontak perdagangan antar etnis Minangkabau dan Jawa. Faktor utamanya, karena dulu Palembang adalah bagian dari Kerajaan Sriwijaya, dan Kesultanan Palembang muncul melalui proses yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa. Yang kedua adalah bakso Palembang sehari-hari, digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berakar pada bahasa Melayu. Pada prakteknya dicampur dengan bahasa Indonesia. Bahasa ini mengandung unsur bahasa Melayu dengan pengucapan dialekto pada setiap akhiran kata, seperti apo, cak mano, siapo, dan masih banyak lagi. Contoh bahasa Palembang diantaranya adalah emek artinya ibu, abah artinya bapak, aa kakak laki-laki, cek kakak perempuan, diburi di belakang, dijabo di luar atau di depan, awak kamu dan kulo saya. Contoh kalimatnya adalah emek lagi masak diburi, sedangkan abah lagi baca koran di jabo. Artinya ibu sedang masak di belakang, sedangkan bapak sedang baca koran di depan. Contoh lainnya, awak dipanggil aak di jero, artinya kamu dipanggil kakak di dalam. Fungsi umum dari bahasa Palembang adalah untuk berekspresi, berkomunikasi, dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi khususnya untuk pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni, dan mempelajari naskah-naskah kuno. Sistem pengetahuan suku bangsa Palembang bisa dilihat dari hasil budaya yang dimilikinya. Yang pertama, ada kain songket. Jadi masyarakat Palembang mempunyai kain songket yang merupakan jenis tekstil terbaik di dunia, peninggalan Kerajaan Sriwijaya, dan dikenal sebagai ratunya kain. Sampai saat ini, songket masih dibuat dengan cara ditenun manual dan memakai alat tenun tradisional. Yang kedua adalah
batik asli dari Palembang. Jadi selain songket, masyarakat Palembang sedang mengembangkan tekstil baru yaitu batik Palembang. Batik asli dari Palembang ini berbeda dengan batik dari Jawa karena terlihat lebih ceria dengan menggunakan warna-warna terang dan masih tetap mempertahankan motif-motif tradisional. Palembang menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan dari ayah atau pihak laki-laki. Jadi, pewarisan gelarnya hanya boleh diwarisi oleh seseorang jika ayahnya merupakan keturunan dari si gelar tersebut. Gelar-gelar yang dipakai untuk laki-laki ada Raden, Mas Agus, Kemas, Ki Agus, dan untuk wanita ada Raden Ayu, Mas Ayu, Nyimas, dan Nyanyu. Teknologi dalam suatu suku bangsa dilihat dari usahanya untuk menguasai alam. Masyarakat Palembang mempunyai rumah limas yang berbentuk panggung digunakan untuk mengatasi gangguan alam, seperti menghadapi banjir dan menghindari serangan binatang buas. Transportasi di Palembang ada Transmus Bis Rapid Transit di kota Palembang yang menghubungkan transportasi lainnya, seperti bandara, stasiun kereta api, terminal bis, dan terminal bis air. Angkutan darat berupa kendaraan roda 4 dan roda 2. Angkatan rel berupa angkutan batu bara dan penumpang, serta angkutan sungai berupa kapal wisata dan perahu. Mata pencaharian dominan masyarakat Palembang adalah sebagai pedagang. Di Palembang ada jual beli yang terletak di atas perairan, misalnya sungai atau danau. Selain menjadi pedagang, sebagian menjadi pengrajin besi dan emas, bertenun, nelayan, petani, dan pekerja tambang. Senjata tradisional Palembang diantara lain ada skin, yaitu pisau tajam melengkung dari baja dan dipercaya memiliki nilai guna-guna. Yang kedua ada keris Palembang, terbuat dari campuran logam sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan, sering digunakan untuk ritual adat atau ada pada pakaian adat. Yang ketiga adalah tombak Trisula, sering disebut juga sebagai Trisula Serampang. Konon Dewa Siwa kerap membawa Trisula sebagai senjata sebagai simbol kebijaksanaan dan keberanian. Ada makanan khas dari Palembang yang kebanyakannya dari ikan, contohnya pempek Palembang dari ikan giling, bekasem, ikan yang diasinkan, dan ada makanan yang dari fermentasi durian, contohnya sambal tempoyak. Minuman khas Palembang diantaranya kopi Besema, berasal dari pagar alam yang berada di Palembang. Yang kedua, teh secang dari potongan kulit kayu secang. Yang ketiga, minuman sarsaparilla dari tanaman sarsaparilla. Walaupun Palembang adalah tempat berdirinya kerajaan Sriwijaya yang menganut kepercayaan agama Buddha, tetapi mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Karena masyarakat Palembang yang pada umumnya memiliki darah dan keturunan bangsa Melayu yang juga mayoritas beragama Islam. Rumah adat Palembang adalah rumah limas yang didirikan di atas panggung di atas air untuk melindungi dari banjir. Semakin tinggi kedudukan sosial tamu yang datang, semakin tinggi tingkatannya. Penerimaan disusun berdasarkan umur, kedudukan dalam keluarga, maupun pekerjaan dan pemerintahan. Mempunyai ruangan bertingkat yang disebut bengkilas, terdiri dari 5 tingkatan dengan filosofi Kekijing, artinya diatur berdasarkan anggota keluarga rumah, mulai dari usia, jenis kelamin, bakat, pangkat, dan martabat. Tingkat pertama yaitu pagar tenggalung untuk menerima tamu pada saat acara adat. Tingkat kedua, jogan, tempat berkumpul anggota keluarga berjenis kelamin laki-laki. Tingkat ketiga, kekijing, dipakai untuk tamu ketika hajatan atau rapat. Tingkat keempat, khusus untuk orang yang dihormati. Tingkat kelima, atau gegajah, untuk orang-orang tertentu yang kedudukannya tinggi dalam keluarga atau masyarakat. Adat istiadat dan upacara adat Palembang diantaranya yang pertama bekarang iwak, bersama-sama menangkap ikan secara gratis. Yang kedua sedekah rame, dilakukan petani untuk meminta perlindungan agar proses padi hingga panen berjalan dengan lancar. Yang ketiga ngobeng ngidang, penyajian makanan di acara sedekahan atau pernikahan dilakukan dengan duduk lesehan dan hanya untuk 8 orang. Ritual adat perkawinan di Palembang diantaranya yang pertama madik atau pendekatan, kedua menyenguk, ketiga berasan musyawarah, yang keempat musteke kato, yang kelima nganter ke belanjo, keenam persiapan menjelang akad, 7 akad nikah, 8 ngocek bawang, 9 munggah atau puncaknya, 10 nyemputi, 11 nyanjoy, 12 nganter pengantin, 13 tarian pagar pengantin. Pakaian adat dan simbol aksesorisnya. Yang pertama ada pakaian adat ayasan gede, yaitu pakaian hiasan pembesar. Makna busana dan aksesorisnya, yang pertama kain songket lepus.
artinya keramahan, ketertiban, dan saling menghormati. Kedua, celana sutra, gigih dalam menjalani kehidupan. Ketiga, kesuhan, bagi laki-laki harus berani dan wanita harus keibuan. Keempat, cempako, menjaga keindahan perilakunya. 5. Sang pemalang, perempuan sebagai sosok yang anggun, rapi, dan tenang dalam menghadapi sesuatu. 6. Tebeng malu, manusia harus menjaga pandangannya. 7. Terate, kemegahan, kesucian, dan kesabaran. 8. Kebo munggah, dipandang sebagai penolak yang jahat-jahat. 9. Selempang sawit, laki-laki dan perempuan harus sejajar. 10. Keris, menghormati para raja atau atasan. 11. Pending, keduanya siap untuk menjalani kehidupan. 12. Gelang palak ulo, menggambarkan permaisuri yang harus diperhatikan. 13. Tangan segitigo, ketegaran dan ketenangan hidup. 14. Cenela, dalam melangkah harus mempunyai pelindung diri, yaitu agama. Yang kedua adalah pakaian adat Pak Sangkong yang artinya pakaian 8 dewa. Makna dan aksesorisnya. Yang pertama, mahkota Pak Sangkong, simbol dari kesucian dan kepercayaan terhadap Tuhan. 2. Kain songket, masyarakat Palembang ramah, tertib, dan saling menghormati. 3. Dodot, harus ramah, saling menghormati, dan menjaga ketertiban. 4. Jubah, kebahagiaan pengantin yang telah menikah. 5. Rompi, simbol agar manusia bermanfaat bagi yang lainnya. 6. Baju kurung, pengantin perempuan juga sedang berbahagia atas pernikahannya. Tarian adat, diantaranya ada tari gending Sriwijaya untuk menyambut tamu. Penari memakai baju adat ayasan gede, jumlahnya ada 9 dan penari membawa kotak sirih. Yang kedua ada tari pagar pengantin, ditampilkan saat resepsi pernikahan dibawakan oleh pengantin wanita dan 3 orang lainnya di atas nampan. Yang ketiga ada tari tepak keraton, mengandung makna kehidupan masa kejayaan Kesultanan Palembang Darussalam, berfungsi untuk menyambut tamu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.